Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Azara. Saya adalah mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28924500051. Saya di sini akan mempresentasikan materi berjudul Oligopoli dan Arsitektur Perusahaan. Tugas ini dibuat sebagai bentuk pengerjaan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Untuk selanjutnya bisa next. Nah, di slide ini ada pengertian dari oligopoli. Nah, oligopoli itu apa sih? Oligopoli itu adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi penjualan suatu produk atau jasa. Meskipun jumlah penjualnya sedikit, jumlah pembeli dalam pasar ini relatif banyak. Produk yang ditawarkan dalam pasar oligopoli dapat bersifat homogen, yaitu produk yang sama persis antara perusahaan maupun terdiferensiasi, yaitu produk yang berbeda dari sisi merek, kualitas, desain, dan layanan. Nah, ciri utama dari pasar oligopoli ini adalah adanya saling ketergantungan antara perusahaan. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan, baik itu dalam harga, jumlah produksi, promosi, maupun inovasi, itu akan mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar oligopoli ini harus mempertimbangkan reaksi penting sebelum mengambil keputusan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik produknya, yaitu ada oligopoli murni, oligopoli terdiferensiasi, dan duopoli. Nah, apa sih oligopoli murni itu? Oligopoli murni ini adalah pasar oligopoli yang menghasilkan produk homogen sehingga konsumen ini tidak dapat membedakan produk antara perusahaan selain dari harganya. Contohnya itu adalah industri baja, aluminium, dan semen. Lalu oligopoli terdiferensiasi. Nah, oligopoli terdiferensiasi ini adalah pasar oligopoli yang menghasilkan produk dengan perbedaan tertentu seperti merek, kualitas, fitur, dan layanan purna jual. Contohnya itu adalah industri mobil, rokok, sabun, dan deterjen. Lalu yang selanjutnya itu ada duopoli. Duopoli ini apa? Jadi duopoli itu bentuk khusus dari oligopoli di mana hanya terdapat dua perusahaan utama yang menguasai pasar. Dalam kondisi ini, persaingan dan ketergantungan antara perusahaan menjadi semakin kuat. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk pasar lainnya, yaitu yang pertama, jumlah perusahaan ini relatif sedikit sehingga setiap perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang besar dan berpengaruh. Lalu yang kedua itu hambatan masuk pasar yang tinggi, baik dalam bentuk kebutuhan modal besar, teknologi, maupun regulasi pemerintah. Lalu yang ketiga itu produk yang dihasilkan bisa homogen atau terdiferensiasi tergantung dari industrinya. Lalu yang keempat, terdapat ketergantungan antara perusahaan di mana keputusan satu perusahaan akan memicu reaksi dari pesaingnya. Lalu yang terakhir itu, persaingan dalam pasar oligopoli lebih banyak dilakukan melalui strategi non-harga seperti iklan, inovasi produk, lalu pelayanan konsumen, dan penguatan merek. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber terjadinya oligopoli. Terjadi pasar oligopoli ini tidak lepas dari berbagai faktor struktural dan strategis yang membuat tidak semua perusahaan ini mampu masuk ke dalam industri tersebut. Nah, yang pertama itu ada skala ekonomi yang besar menyebabkan perusahaan harus beroperasi dalam skala produksi yang besar juga agar biaya per unit menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua itu kebutuhan modal awal yang sangat besar membuat perusahaan kecil ini sulit bersaing. Lalu adanya hak paten dan teknologi khusus memberikan perlindungan hukum pada perusahaan tertentu. Lalu ada loyalitas merek ini juga menjadi penghalang masuk bagi pendatang baru karena konsumen cenderung setia pada merek yang sudah dikenal. Lalu faktor lain meliputi penguasaan bahan baku, izin pemerintah, serta penerapan strategi harga limit untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Nah, yang berikut ini ada pengukuran tingkat oligopoli. Pengukuran tingkat oligopoli ini bertujuan untuk mengetahui seberapa terkonsentrasinya suatu industri dan apakah termasuk oligopoli, maka digunakan beberapa alat ukur. Yang pertama itu adalah rasio konsentrasi.
yang menghitung persentase penjualan total yang dikuasai oleh beberapa perusahaan terbesar dalam industri. Jika rasio ini melebihi 50-60%, maka industri tersebut cenderung bersifat oligopolistik. Lalu yang kedua ada indeks Harvindahi-Hirschman atau HHI, yaitu penjumlahan kuadrat dari pangsa pasar seluruh perusahaan dalam industri. Semakin tinggi nilai HHI-nya, semakin besar juga tingkat konsentrasi pasar. Lalu yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan atau contestable market, yang menekankan bahwa meskipun jumlah perusahaannya sedikit, jika keluar masuk pasar relatif mudah, maka perilaku perusahaan akan mendekati persaingan sempurna. Nah, selanjutnya ini ada model Cournot. Model Cournot ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis yang bernama Auguste Cournot sebagai salah satu model awal dalam analisis pasar oligopoli. Model ini menjelaskan perilaku perusahaan dalam menentukan jumlah output yang akan diproduksi. Dalam model Cournot, diasumsikan bahwa produk yang dihasilkan bersifat homogen dan perusahaan tidak melakukan kerjasama. Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan laba dengan menganggap bahwa jumlah output yang diproduksi oleh pesaingnya bersifat tetap. Meskipun asumsi ini sederhana, model Cournot menunjukkan adanya interaksi strategis antara perusahaan karena keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi keuntungan perusahaan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini ada kurva reaksi Cournot. Kurva reaksi dalam model Cournot ini menunjukkan hubungan antara keputusan output satu perusahaan dengan output yang dipilih oleh perusahaan pesaing. Setiap perusahaan menentukan jumlah produksi optimalnya berdasarkan asumsi bahwa output pesaing bersifat tetap. Namun pada kenyataannya, pesaing juga melakukan perhitungan yang sama. Interaksi ini menghasilkan kurva reaksi masing-masing perusahaan. Titik perpotongan antara kurva reaksi perusahaan tersebut menunjukkan keseimbangan Cournot, yaitu kondisi di mana tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk mengubah tingkat outputnya secara sepihak. Dengan kata lain, jika perusahaan A memproduksi lebih banyak, maka harga pasar akan turun. Sebagai respon, maka perusahaan B akan mengurangi produksinya untuk meminimalkan kerugian akibat penurunan harga tersebut. Nah, kurva ini diturunkan dengan mencari titik di mana pendapatan marginal atau MR atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau MC untuk setiap level output lawan. Nah, yang selanjutnya ada model permintaan terpatah atau Kinked Demand. Model permintaan terpatah diperkenalkan oleh Paul Swayze untuk menjelaskan fenomena kekakuan harga dalam pasar oligopoli. Menurut model ini, jika satu perusahaan menaikkan harganya, perusahaan pesaing cenderung tidak mengikuti sehingga perusahaan tersebut akan kehilangan banyak konsumen dan permintaan menjadi elastis. Sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, pesaing akan segera mengikutinya sehingga peningkatan jumlah permintaan relatif kecil dan permintaan menjadi inelastis. Lalu akibatnya ini, kurva permintaan memiliki bentuk terpatah dan kurva pendapatan marginal atau MR menjadi discontinue. Hal ini menyebabkan perusahaan oligopoli cenderung mempertahankan harga meskipun terjadi perubahan biaya produksi. Lalu ada kartel dalam oligopoli. Dalam pasar oligopoli seringkali muncul praktik kolusi, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan bersama. Bentuk kolusi yang paling dikenal adalah kartel. Kartel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kartel berbagai pasar dan kartel terpusat. Nah, kartel berbagai pasar ini adalah kesepakatan di mana setiap perusahaan mendapat wilayah geografis atau segmen pasar tertentu. Sementara kartel terpusat merupakan kesepakatan formal untuk menentukan harga, jumlah produksi, serta pembagian laba secara kolektif. Meskipun kartel dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, praktek ini sering dilarang oleh pemerintah karena merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih terbatas. Lalu ada kepemimpinan harga. Nah, kepemimpinan harga ini merupakan strategi dalam pasar oligopoli di mana satu perusahaan bertindak sebagai penentu harga, sementara perusahaan lain ini mengikuti harga tersebut. Perusahaan yang menjadi pemimpin harga biasanya adalah perusahaan terbesar, paling efisien, dan memiliki biaya produksi terendah.
Perusahaan pengikut akan menerima harga tersebut dan menyesuaikan jumlah produksinya. Strategi ini memungkinkan terciptanya stabilitas harga tanpa harus melakukan kolusi secara eksplisit, sehingga dapat menghindari perang harga yang merugikan seluruh pelaku industri. Lalu di sini ada implikasi efisiensi oligopoli. Dalam jangka panjang, pasar oligopoli dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap efisiensi ekonomi. Salah satu dampaknya adalah harga cenderung berada di atas biaya rata-rata jangka panjang, sehingga perusahaan masih dapat memperoleh laba. Selain itu, perusahaan oligopoli ini umumnya tidak berproduksi pada tingkat biaya minimum, yang mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi kurang efisien. Adanya diferensiasi produk juga mendorong perusahaan untuk mengeluarkan biaya besar untuk iklan dan promosi, yang dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya. Namun demikian, dampak efisiensi oligopoli tidak selalu bersifat negatif dan perlu dilihat secara kontekstual. Lalu ada sisi positif dari oligopoli. Meskipun sering dikritik, namun pasar oligopoli ini ternyata memiliki beberapa sisi positif. Salah satunya adalah kemampuan untuk mendorong inovasi dan penelitian serta pengembangan, karena perusahaan memiliki sumber daya dan laba yang cukup besar. Selain itu, adanya skala ekonomi yang memungkinkan perusahaan memproduksi barang dengan biaya per unit yang lebih rendah. Diferensiasi produk juga memberikan konsumen lebih banyak pilihan sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Dalam beberapa industri strategis, oligopoli justru dianggap lebih realistis dan efisien dibandingkan pasar persaingan sempurna. Ini ada perkembangan oligopolis global. Perkembangan oligopolis global merupakan konsekuensi logis dari globalisasi ekonomi yang semakin intensif dan terintegrasi. Dalam era perdagangan bebas dan kemajuan teknologi, perusahaan tidak lagi beroperasi secara terbatas pada pasar domestik, melainkan berusaha memperluas jangkauan ke pasar internasional untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing. Proses menuju oligopolis global terjadi melalui dua jalur, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan internal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, serta melakukan inovasi produk dan teknologi secara berkelanjutan. Sementara pertumbuhan eksternal dilakukan melalui merger, akuisisi, dan aliansi strategis lintas negara. Merger dan akuisisi ini menjadi strategi yang banyak digunakan karena memungkinkan perusahaan mempercepat ekspansi, mengurangi tingkat persaingan, serta menguasai pangsa pasar yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Melalui strategi ini, struktur pasar yang semula kompetitif dapat berubah menjadi oligopolistik, bahkan pada skala global. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan mengordinasikan aktivitas bisnis lintas negara secara lebih efisien. Globalisasi selera konsumen juga mendorong perusahaan menciptakan produk standar global yang diproduksi secara massal. Kondisi ini memperkuat dominasi perusahaan besar dan mempersempit peluang bagi perusahaan kecil untuk bersaing. Akibatnya, banyak industri di tingkat global kini hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa yang memiliki sumber daya besar, teknologi unggul, serta jaringan internasional yang lebih luas. Contoh oligopolis global. Oligopolis global dapat diamati secara nyata dalam berbagai sektor industri yang memiliki karakteristik kebutuhan modal besar, teknologi tinggi, serta jaringan distribusi internasional yang kompleks. Dalam industri-industri tersebut, hanya sedikit perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang secara global. Pada sektor perbankan internasional, struktur oligopolis terbentuk karena tingginya regulasi, kebutuhan modal yang sangat besar, serta tuntutan stabilitas sistem keuangan. Bank-bank besar dunia tumbuh melalui ekspansi internasional dan merger lintas negara, sehingga menguasai sebagian besar transaksi keuangan global. Dominasi ini membuat persaingan perbankan bersifat global dan sangat bergantung pada efisiensi, teknologi digital, serta kepercayaan nasabah. Dalam industri otomotif global, oligopolis tercipta akibat tingginya biaya riset dan pengembangan, investasi pabrik, serta kebutuhan teknologi yang canggih. Perusahaan-perusahaan besar membentuk aliansi strategis dan melakukan akuisisi untuk saling berbagi teknologi, menekan biaya produksi, dan memperluas pasar. Akibatnya hanya segelintir produsen besar yang mendominasi pasar kendaraan dunia. Sementara itu, industri media, hiburan, dan telekomunikasi menunjukkan kecenderungan oligopolis karena konsolidasi kepemilikan perusahaan. Melalui merger dan integrasi vertikal, perusahaan besar menguasai berbagai platform distribusi informasi dan hiburan.
mulai dari televisi, film, hingga media digital. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonomi dan informasi pada sedikit perusahaan global. Nah, oligopolis global juga terlihat pada industri makanan dan minuman, farmasi, elektronik, serta produk konsumsi sehari-hari. Perusahaan-perusahaan dalam sektor ini memiliki merek global yang kuat, kemampuan pemasaran internasional, serta sumber daya besar untuk penelitian dan inovasi. Hambatan masukan tinggi membuat perusahaan kecil sulit bersaing, sehingga struktur pasar cenderung oligopolistik. Secara keseluruhan, contoh tersebut merupakan bahwa oligopolistik global merupakan fenomena umum dalam perekonomian modern yang dipicu oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan strategi ekspansi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ini ada pengertian dari arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan ini merujuk pada cara suatu perusahaan dirancang, diorganisasi, dan dijalankan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis dan pasar. Konsep ini mencakup struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pola koordinasi antar unit kerja, serta strategi perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Arsitektur perusahaan yang baik memungkinkan perusahaan beroperasi secara efisiensi, adaptif, dan inovatif di tengah persaingan yang semakin kompleks. Nah, ciri perusahaan ideal. Perusahaan ideal adalah perusahaan yang mampu bertahan dan unggul dalam persaingan global melalui desain, organisasi, dan strategi yang tepat. Perusahaan ini berfokus pada kompetensi inti, yaitu aktivitas yang paling memberikan nilai tambah, sementara aktivitas lain dapat dialihdayakan. Struktur organisasinya cenderung datar, sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Selain itu, perusahaan ideal ini bersifat organisasi pembelajar yang terus mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan kemampuan baru agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, yang selanjutnya ada perusahaan fisik dan maya. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong perubahan cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya. Perusahaan modern tidak lagi hanya mengandalkan aset fisik seperti pabrik, kantor, dan toko, tetapi juga memanfaatkan dunia maya sebagai sarana utama untuk menciptakan nilai. Perusahaan fisik mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan pelayanan yang dilakukan secara langsung melalui fasilitas nyata. Sementara itu, perusahaan maya beroperasi melalui platform digital seperti situs web, aplikasi, dan sistem e-commerce untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Integrasi antara perusahaan fisik dan maya memungkinkan terciptanya sinergi, di mana konsumen dapat memperoleh informasi produk secara online melalui pemesanan secara digital dan tetap mendapatkan layanan fisik. Kombinasi ini meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing perusahaan di era ekonomi digital. Nah, yang selanjutnya ada real-time enterprise. Apa sih real-time enterprise itu? Jadi real-time enterprise ini adalah perusahaan yang mampu merespons perubahan pasar dan kebutuhan konsumen secara cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital yang terintegrasi. Dalam perusahaan real-time, informasi seperti pesanan konsumen, perubahan permintaan, kondisi persediaan, dan data pemasok dapat diproses secara langsung dan menyeluruh. Hal ini memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Kemampuan beroperasi secara real time memberikan keunggulan kompetitif karena perusahaan dapat segera menyesuaikan produksi, distribusi, dan strategi pemasaran. Perusahaan yang lambat merespons perubahan pasar berisiko kehilangan konsumen dan tertinggal dari pesaing yang lebih adaptif. Lalu ada perusahaan maya. Perusahaan maya ini merupakan bentuk organisasi modern yang terdiri dari jaringan sementara antara perusahaan independen yang bekerja sama untuk memanfaatkan peluang pasar tertentu. Setiap perusahaan dalam jaringan membawa keahlian inti masing-masing seperti desain, produksi, atau pemasaran. Kerjasama ini memungkinkan perusahaan bergerak cepat tanpa harus memiliki seluruh sumber daya sendiri. Namun, perusahaan maya juga memiliki resiko, seperti kehilangan kendali atas teknologi inti dan ketergantungan pada mitra kerjanya. Lalu selanjutnya ada perusahaan yang saling terkait. Jadi perusahaan yang saling terkait atau relationship enterprises adalah aliansi strategis jangka panjang antar perusahaan independen untuk membangun kapabilitas global.
Aliansi ini didasarkan pada saling melengkapi sumber daya dan keahlian, serta pembagian risiko dan keuntungan. Berbeda dengan perusahaan maya yang bersifat sementara, perusahaan yang saling terkait cenderung lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Model ini banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, otomotif, dan telekomunikasi, di mana kebutuhan modal dan teknologi yang sangat besar. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.